duluan sebagai coach, silakan diatur. Saya serahkan sepenuhnya pada kelompok 3 ya. Bu Ayu Rizka sama Bu Mira Ina Mayanti. Ya. Kami silakan waktu sepenuhnya pada itu. Udah siap teh. Aku Koci ya. Oke. Bu Ai, Bu Ai, sebentar Bu Ai, boleh nggak saya minta waktu sebentar aja? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya alami tadi pagi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah tadi pagi itu Bu Ai. Iya iya Bu Ai, makasih. Gini Bu Ai, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang tadi pagi itu telah melakukan supervisi pada saya ketika saya melaksanakan pembelajaran tadi pagi. Kepala sekolah itu saat melakukan supervisi terlihat dan tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku tema karena tadi itu saya tuh nggak pakai buku tema pas ngajar. Saya itu menggunakan sumber-sumber lain dalam belajar, jadi nggak pakai buku tema. Nah, ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun memang saya nggak pakai buku, tapi tetap kalau pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan kurikulum walaupun nggak pakai buku teks. Tapi kelihatannya Pak Kepala itu tadi kayak tersinggung gitu ketika saya bilang seperti itu tuh. Kalau saya sih, mohon maaf ya Bu ya, soalnya udah terbiasa juga sih ngajar tuh nggak pakai buku teks karena memang materinya memang sudah saya kuasai karena udah lama banget di ngajar di kelas 4 gitu ya Bu. Jadi saya rasa saya udah nempel lah materi yang mau saya ajarkan tuh Bu gitu. Jadi nggak pakai buku tapi memang pakai sumber lain gitu. Hmm, kalau menggunakan sumber lain itu menurut saya lebih apa ya? Lebih fleksibel, lebih leluasa lah dalam menyampaikan materi yang saya ajarkan itu karena itu juga kan merupakan implementasi dari Merdeka Mengajar juga kan, nggak harus terpatok buku itu sebagai sumber satu-satunya belajar gitu. Jadi saya mencoba memakai sumber lain gitu. Kalau saya sih pakai ini Bu, pakai dari internet. Sebagai medianya tuh ada kayak video dari YouTube, bisa artikel-artikel yang dari Google, bisa dari internet lah gitu-gitu. Pokoknya saya juga suka bikin bahan ajar yang saya susun sendiri berupa slide, misalnya dengan menggunakan PowerPoint gitu Bu. Iya bener.
kalau menggunakan buku teks doang gitu ya. Kalau saya pikir-pikir sih gimana ya? Penggunaan atau pakai buku teks itu kan nggak akan juga sih menghambat pencarian materi-materi sama murid, nggak juga mengurangi itu, bahkan bisa jadi juga bisa memperkaya referensi bagi mereka dalam mengeksplor materi pembelajaran yang diajarkan gitu Bu. Bener sih, ya bener. Gimana ya? Saya mungkin akan menghadap deh, akan ke kepala sekolah untuk menyampaikan permintaan maaf saya pada beliau karena saya udah membuat kecewa beliau dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan nantinya gitu. Jadi saya sadarlah kalau mungkin saya salah gitu. Saya mau minta maaf aja ke kepala sekolah gitu paling. Iya benar. Hmm, kalau udah minta maaf ya tentu saya akan apa ya, bilang pada beliau saya akan menggunakan banyak sumber belajar termasuk buku teks juga. Jadi buku teks nanti dipakai lagi. Selain buku teks juga internet, video pembelajar dari internet, materi, kemudian video pembelajaran ataupun slide-slide materi yang udah dibikin sama saya misalnya pakai PowerPoint ataupun ataupun media selain PowerPoint misalnya Canva gitu ya supaya lebih menarik dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka juga supaya intinya lebih leluasa lah mereka itu dengan saya menggunakan berbagai macam sumber belajar gitu Bu, kayaknya seperti itu supaya kepala sekolah juga paham gitu maksud saya menggunakan. Mm, ya saya akan apa ya, berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang memang menggunakan banyak atau berbagai sumber belajar sebagai bahan eksplorasi mereka atau murid-murid saya sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan pembelajaran yang memang lebih eksploratif, lebih merdeka juga dan saya juga akan membuat murid-murid saya itu menjadi lebih senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa adanya unsur paksaan, tanpa harus dipaksa-paksa oleh kita harus begini begini begini. Jadi mereka juga bisa menentukan lah mau yang mana sebagai sumber belajarnya. Jadi saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Jadi saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi yang tentunya yang berdiferensiasi ya. Salah satunya dalam hal dengan memperbanyak diferensiasi konten. Mungkin seperti itu Bu Aing kayaknya. Makasih Bu Agni. Iya, amin amin.
Iya Bu Aing, betul sekali. Terima kasih ya Bu Aing atas waktunya nih. Kita udah sharing, makasih banget ya. Soalnya di tengah-tengah kesibukan mengajar kita, Bu Aing masih menyempatkan waktu untuk kita sharing. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Tentunya dengan pelajaran yang menarik ya. Semangat untuk kita Bu Aing ya.